Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Ini merupakan video pertama dari seri pembelajaran jaringan komputer. Insya Allah kita akan teruskan dengan video-video berikutnya. Di video pertama ini kita akan menyiapkan software-software yang kita perlukan untuk pembelajaran nantinya. Nah, di sini kita akan menggunakan software simulator. Jadi, buat teman-teman yang belum punya real device, jangan khawatir. Tetap bisa mengikuti video ini, seri pembelajaran ini, karena kita akan menggunakan aplikasi Network Simulator. Yang kita gunakan nanti itu aplikasinya GNS3. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak aplikasi Network Simulator yang bisa kita gunain. Cuman di video ini kita akan gunain GNS3. Nah, untuk routernya sendiri nanti kita akan menggunakan MikroTik Router OS. Ya, jadi buat teman-teman yang punya real device bisa gunain MikroTik. Jadi kalau teman-teman yang belum punya real device nih di Network Simulator nanti kita akan menggunakan MikroTik CHR. Nanti bisa kita download di mikrotik.com. Kemudian yang terakhir ini opsional, kita akan menggunakan MobaXterm ya, MobaXterm sebagai konsol untuk mengkonfigurasi perangkat atau router yang kita gunain nantinya. Oke, langsung saja kita download terlebih dahulu software yang mau kita gunain nantinya ya. Oke, pertama kita download dulu GNS3. Kita pergi ke gns3.com. Lalu kita harus login dulu ya. Di sini saya sudah login. Nih, ya, sudah login. Kalau yang belum punya akun, silahkan buat akun dulu. Caranya ya seperti biasa ya, seperti cara pembuatan akun pada website lainnya. Kurang lebih sama ya. Kita harus login dulu. Baru kemudian kita masuk ke menu software di atasnya. Dan tinggal di download, di free download ya. Klik free download. Lalu pilih OS yang kita gunain apa, sesuaiin aja sama OS yang kita gunain. Saya sini menggunakan Windows ya. Sistem operasi Windows, maka saya download ya Windows. Ini dia. Oke, sudah download. Di sini versi yang terbaru itu GNS3 versi 2.2.13 ya. Dan saya sudah coba sebenarnya install yang versi terbaru di laptop saya ini. Karena laptop ini laptop jadul ya, laptop tua. Dia nggak support nih di versi terbaru. Saya coba install, dia minta HAXM harus diinstalkan di sini di laptopnya. Sementara laptop ini juga nggak mendukung virtualisasi, Intel virtualisasi. Jadi saya putuskan untuk menggunakan yang GNS3 yang versi sebelumnya, versi lawasnya. Saya menggunakan GNS3 yang versi 154 nantinya ya, versi 154. Lalu kita download lagi MikroTik CHR. Kita pergi ke laman mikrotik.com. Lalu pergi ke tab software ya. Lalu ke download arsip ya. Kita bisa pilih yang terbaru 6459, lalu pilih MikroTik atau namanya CHR ya. CHR 645.9 image ya. img.zip ya. Kita download yang ini. Oke, lalu kita download lagi MobaXterm. Pergi ke lamannya mobaxterm.mobatek.net. Lalu ke menu download ya, tab download. Kita yang free saja. Home edition ambil yang free, download now. Lalu maunya portable atau yang installer, kita pilih yang installer saja ya. Installer, oke. Ini sudah di download, tunggu selesai. Saya sudah download dan sekarang kita tinggal install ya. Saya menggunakan GNS3 yang versi 154. Oke, kita buka dulu, lalu kita install. Buat teman-teman yang laptopnya sudah support yang terbaru, silahkan pakai yang terbaru. Ini sama saja. Intinya sama saja. Oke, kita install dulu ya. Installnya seperti biasa, kita next.
welcome wizardnya, lalu license agreement, ya agree. Choose start menu folder, next saja. Di sini kita bisa pilih apa saja yang kita perlukan. Janestry ini mau include apa gitu ya. Next. Destination folder, program file Janestry, ya oke default saja. Ya. Saya sudah pernah install sebelumnya, ignore saja. Oke, complete, finish. Lalu ini SolarWinds Response Team Viewer. Saya nggak perlu ya, kita cancel saja yang ini. Kalau mau dibiarin juga nggak masalah ya. Masih tunggu dulu install, ya instalasinya selesai. Sambil nunggu instalasi Janestry selesai, kita install juga Moba Xterm ya. Moba Xterm installer versi 20.3. Kita install saja. Kita next. License agreement kita next saja ya. Accept dan next. Lalu folder instalasinya biarkan default. Next lagi. Dan install. Oke. Yes, nggak masalah. Lalu Janestry-nya masih belum selesai. Udah selesai nih. Complete Janestry-nya. Janestry complete. Ini kata no. Would you like to get your free license of SolarWinds Standard Toolset? $200 ya value-nya. Kita dapatnya free katanya. Saya nggak usah dulu. Next. Janestry kita startkan. Start Janestry. Finish. Oke, ini kita close. Apa nih? Dia akan bawa kita ke halaman thank you-nya di Janestry ya. Moba Xterm-nya juga kita finish saja, selesai. Kita kembali ke GNS3-nya. GNS3-nya bakalan jalan nanti otomatis ya, karena kita pilih start tadi ya. Oke, connecting to the server. Please choose a server type to run your Janestry network simulations. The Janestry firmware VM ya is strongly recommended on Windows and macOS. Ya, kita bisa pakai local Janestry VM atau local server ya. Ini saya ditampilin aja lagi. Don't show this again dan cancel. Kita nggak perlu itu. Ya, newer version 22.13 is available. Oke, kita nggak perlu. No. Ini new project di sini. Ini halaman baru ya. Jadi buka Janestry-nya dia bakalan bikin project baru. Kita kasih saja namanya test ya. Test. Oke. Sekarang Janestry-nya sudah terpasang dan Moba Xterm-nya juga sudah terpasang. Tapi sekarang ini di Janestry-nya belum ada router. Kita bisa lihat di bilah kiri ya. Samping kiri ada browse all devices. Di sini nggak ada router. Ini default bawaan dari Janestry. Ada switch, ada hub, ada host untuk komputer, ada VPC untuk komputernya nanti. Dan belum ada routernya. Sekarang kita tambahin dulu router ke dalam GNS3. Ingat kita menggunakan router Microtik CHR tadi ya. Oke, kita tambahkan dulu. Pergi ke menu edit, lalu preference. Untuk Microtik kita ke QEMU-VMs, lalu new. Namanya bebas saja namanya di sini. Ini untuk inisial perangkatnya. Misalnya kita kasih router, namanya boleh. Atau R, ya bebas apa saja. Yang penting kita bisa kenali kalau ini tuh router yang kita masukkan tadi. Saya kasih namanya R saja. Teman-teman boleh disamainnya R saja. Biar simple ya, biar sederhana. R, lalu next. QEMU binary-nya ini akan otomatis terisi dan RAM-nya biarin default 256 MB. Next lagi. Kebetulan saya sudah pernah sebelumnya memasukkan image ke dalam Janestry. Jadi dia ada existing image ya. Buat teman-teman yang belum, maka ini nggak ada nih. Saya pilih new image. Oke. Sekarang kita pilih image yang mau kita masukkan ke dalam Janestry. Image routernya tadi. Kita
Kita browse dulu ya, browse. Lalu cari di mana kita taruh file yang kita download tadi, Makrotik CHR. Saya taruhnya di sini. Ini dia, CHR ya. CHR 6459. Kita ekstrak dulu, ekstrak here. Ini masih zip yang keluarkan, keluarin, ini dia jadinya. Image ya, ekstensinya image belakang. Tadi masih zip, sekarang pastikan image ya. Oke, kita kembali ke Janestri. Saya naruhnya di alat perang, ini dia. Nah, ini tadi CHR 6459 image. Open. Would you like to copy CHR 6459 image ke default image directory? Ya, kita kopikan saja file yang tadi ke dalam default directory dari file-file image Janestri ya. Maka kita pilih yes. Dia akan mengcopy dan selesai. Dan finish. Oke. Sekarang sudah ada, ini dia R. Namanya kita kasih tadi R ya. Sesuai dengan nama masing-masing yang kita berikan. R. Ini masih default. Defaultnya begini ya. Tampilannya begini, ikonnya begini. Dan settingannya begini ya. Namanya R. Apa lagi nih? Adapternya cuma ada satu. Jadi adapter cuma ada satu ya. Sekarang kita edit dulu. Kita ke menu edit. Simbolnya kita ganti dengan router ya. Buat menunjukkan kalau ini router. Ketikkan router di search-nya, maka tampil yang router nih. Kita pilih yang router saja. Oke. Lalu kita ke tab network. Tab network ya. Adapter kita kasih 5 saja. Adapter itu ini ya. Kalau di real device-nya ada portnya 1, 2, 3, 4. Itu adapter tadi. Kalau kita masukkan 5 berarti kita punya 5 port nanti. Kalau cuma satu ya satu ini doang ya. Sekarang kita kasih 5 aja. 5 ya. Lalu name format Ethernet 0 sekarang. Ini buat nama port-portnya. Jadi routernya di dalam Janestri nanti akan ada nama port-portnya. Ya, kita lihat perbedaannya. Kalau kita biarkan default namanya Ethernet 0 ya. Oke, lalu kita apply dan oke. Ini dia. Kita ke browse all device. Ini router yang kita tambahkan tadi. R. Sebelumnya nggak ada ya. Ini ada. Kita taruh drag and drop, tarik ke dalam lembar kerja. Nah, ini dia. Lihat ya. Ketika kita colokkan kabel itu kita ambil yang paling bawah. Ini kabel nih. Kabelnya link ya, linknya ambil, kita colokkan ke sini, pilihannya dari Ethernet 0, 1, 2, 3, 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ethernet 0 ini itu merupakan Ethernet 1 ya. Ethernet 1 berarti 2, Ethernet 2 berarti Ethernet 3 dan seterusnya. Ini kadang bisa membuat kita bingung ya, bisa membingungkan karena namanya nggak sesuai dengan yang akan kita config nanti. Maka kita edit dulu template-nya kembali. Kita edit, kembali ke menu edit, preference, kembali ke QEMU, VMs, dan edit lagi. Kita ke tab network, pelan-pelan ya, kita ke tab network. Kita ke tab network, lalu name format ganti dengan port 1, Ethernet port 1. Oke. Apply dan oke lagi. Lihat bedanya. Kita tarik ke dalam lagi ya. Kita browse all devices. Drag and drop lagi routernya ke dalam lembar kerja. Kita pasangi kabel. Ini kabelnya. Add a link ya. Sekarang namanya sudah Ethernet 1, 2, 3, 4, 5. Ethernet 1, 2, 3, 4, and 5 ya. Dan ini kan lebih nyaman dilihat. Lebih ya nggak membingungkan kita lagi nantinya. Oke. Sudah ya routernya. Lalu kita sudah install juga tadi Mobile Xterm buat konsolnya. Nah, Mobile Xterm itu kita set di template-nya supaya menggunakan Mobile Xterm sebagai konsolnya. Kita kembali ke menu edit ya. Preference. Di menu general kita pergi ke tab
console applications, lalu edit, choose a predefined command, ya kita pilih MOBA XTOM tadi. Perhatikan struktur folder di sini. Sesuai atau enggak dengan folder instalasi yang kita install tadi ya. Kalau nggak sesuai nanti nggak akan kebuka MOBA XTOM-nya. Sesuaiin dulu. Kita cek C program files MOBATEC MOBA XTOM personal edition MOBA XTOM.exe. Kita lihat ya. Di partisi C lalu kita ke program file x86. Oke. X86 lalu kita ke MOBATEC MOBA XTOM dan ya cuma sampai MOBA XTOM. Installnya ke C program files MOBATEC MOBA XTOM. Ya. Ini dia. Ini boleh kita copyin, klik kanan, copy, lalu kita set di sini. Di C nanti ya, C sampai dengan sini. Nah, pastein di sini. Jadi sekarang ke MOBATEC-nya ada di sini. Ya. Oke, baru filenya. Oke, dan kita apply dan oke. Lihat ya. Dan selesai untuk settingannya. Sekarang kita uji. Kita klik kanan routernya, start, pilih start. Nanti pastiin warnanya hijau. Ya udah hijau nih, tadinya merah. Lalu klik kanan lagi, kita konsol. Kalau ada error, maka akan ada pemberitahuan di sini ya. Tunggu dulu ya, kebuka nih MOBA XTOM-nya. Jadi sekarang kita menggunakan MOBA XTOM sebagai konsol Microtik kita. Usernya admin dan passwordnya tanpa password, enter saja. Do you want to see the software license? Nggak perlu, no. Sekarang kita berhasil memasukkan Microtik ke dalam GNS3 dan berhasil kita set menggunakan MOBA XTOM untuk konsol yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi Microtik di dalam GNS3. Sekian untuk video pertama ini, kita lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.